Siapa yang mau bikin doa? Okta ya, silakan Okta. Religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Kalau PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah lanjut, sekarang untuk seperti biasa yang meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu-lagu nasional yang berjudul Satu Besar. Nah jadi anak-anak, tadi kalian sudah berdoa bersama, kemudian melakukan tekuk dan salam PPK, kemudian kalian juga sudah menyanyikan lagu-lagu nasional. Itu tujuannya tidak lain adalah untuk membentuk karakter kita. Ya. Jadi selain pengetahuan yang baik, kita juga harus memiliki karakter yang baik. Ya. Salah satu karakter yang baik adalah kedisiplinan. Ya, tetap disiplin itu harus diutamakan agar kita mampu mencapai cita-cita. Nah, sebelum masuk ke materi kita hari ini, coba cek teman kalian, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Semua masuk? Semua. Ya. Kalau semua masuk, sekarang kita baru akan mulai pembelajaran. Oleh karena itu, silakan kalian siapkan, buka dulu, keluarkan alat tulis kalian. Ya, buku tema, buku tulis, dan juga pulpennya. Ya, silakan dikeluarkan dulu. Ya, sudah. Perhatikan gambar yang ada di layar. Menurut kalian, gambar apakah yang ditayangkan ini? Ada apa saja? Coba angkat tangannya. Bola lampu, ya cepat. Selain bola lampu mungkin Okta. Tiang listrik, ya bagus. Berarti secara umum gambar yang ada di layar ini adalah tentang apa anak-anak? Iya, tentang listrik. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran IPA tentang proses menghasilkan listrik. Ya, apakah kalian di rumah memakai listrik? Memakai. Ya, listrik di rumah kalian gunakan untuk apa? Coba. Menonton TV. Apa lagi?
Ya, Kadek. Listrik di rumah Kadek digunakan untuk apa? Tadi ada menonton TV. Oh, mengukus nasi, memasak nasi. Ya, bagus. Lagi. Menyalakan kipas angin, ya. Menyetrika baju atau pakaian. Ada lagi? Banyak ya, manfaat listrik dalam kehidupan kita itu sangat banyak. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya listrik. Ya. Jadi seperti sekarang juga apa yang ditampilkan di papan ini bisa ditayangkan karena adanya listrik. Ya, jadi kita akan mempelajari proses menghasilkan energi listrik. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati PowerPoint ya, jadi tayangan di depan dan membaca teks menghasilkan energi listrik, kalian dapat membanggakan proses menghasilkan energi listrik tenaga air dengan tepatnya. Jadi kalian akan membuat bagan ya, proses bagaimana menghasilkan energi listrik. Yang kedua, melalui kegiatan membaca teks menghasilkan energi listrik dan berdiskusi kelompok, kalian akan mampu menyimpulkan komponen utama yang berperan dalam proses menghasilkan energi listrik dengan tepat. Dan yang terakhir, nomor 3, setelah mengamati gambar dan diskusi kelompok, kalian mampu menyajikan, jadi maju ke depan kelas, hasil pengamatan kalian tentang proses menghasilkan energi listrik dengan tepat. Ya. Bagaimana? Sudah siap mengikuti pelajaran kita hari ini? Mari kita sekarang sama-sama mencermati sebuah video ya, yang ada di layar. Silakan anak-anak dicermati. Warga Dusun 1, Desa Wangu, Kecamatan Wonokromo, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, hingga kini belum tersentuh penerangan dari perusahaan listrik negara PT PLN. Desa ini memiliki kontur tanah berlereng dan berbukit. Jumlah penduduknya mencapai 1.469 jiwa. Rata-rata penduduk bekerja sebagai penjual sekarang. Desa ini sudah lama mendapatkan aliran listrik sebagai penerangan. Namun hingga kini, impian mereka tak kunjung datang. Padahal, desa ini hanya berjarak 5 menit dari ibu kota Kecamatan Wonokromo. Selama ini, warga hanya mengandalkan penerangan daripada mesin tenaga surya dan mesin genset. Bahkan, ada yang masih menggunakan penerangan obor. Sampai saat ini, sejak Indonesia merdeka sekitar 75 tahun, listrik milik negara masih belum dialiri di Desa Wangu, Kecamatan Jimur, Kabupaten Nias Barat. Apa pernah ada usaha dari PLN mencatat polisi untuk supaya kalau seperti apa? PLN tidak pernah untuk survei dan melihat bagaimana situasi jaringan listrik di Desa Wangu ini. Menurut warga, PT PLN hingga kini belum pernah melakukan peninjauan sehingga mereka tidak punya harapan untuk mendapatkan listrik. Sementara PT PLN Wiku Bertiga Nias mengakui hingga saat ini memang masih banyak desa yang belum dialiri listrik. Hal ini disebabkan kendala akses jalan yang masih belum dibuka oleh pemerintah setempat serta geografis desa yang cukup sulit dilalui. Tim Liputan Kompas TV Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Ya, baiklah anak-anak, tadi kalian sudah mencermati isi video yang ditayangkan. Nah, jadi menurut kalian apa saja isi video yang telah kalian tonton tadi? Ya, Ayu Putri? Di desa itu hanya mengandalkan penerangan tenaga surya dan obor. Hanya mengandalkan penerangan ya, desa. Hanya mengandalkan penerangan apa tadi? Tenaga surya dan obor. Ya, tepat mengandalkan tenaga surya dan obor ya, sebagai penerangan. Yang lainnya apa lagi?
Siapa duluan? Okta ya. Coba Okta duluan. Belum ada listrik dari PLN. Benar juga ya. Belum ada listrik dari PLN. Yang lainnya tadi dari ada duluannya baru Omang. Ada? Selama 75 tahun belum ada listrik dari PLN. Ya benar juga ya. Jadi selama 75 tahun. Apa dah itu? Lama. Kalau kalian kalau lahir sudah ada listrik tak? Sudah ya, tetapi di desa yang ada di mana tadi? Di Sumatera Utara 75 tahun belum ada listrik. Ya. Kasihan tak mereka? Kasihan ya, karena listrik sangat penting untuk kehidupan kita. Kalau tidak ada listrik, aktivitas bisa menjadi terhambat atau terganggu. Yang lainnya apa lagi? Selain tadi ada desa yang hanya mengandalkan tenaga surya dan obor, masih kayak zaman dahulu. Kemudian belum ada listrik selama 75 tahun. Apalagi yang ada dalam video. Kenapa kok bisa sampai 75 tahun tidak ada listrik? Karena apa? Ya kalian? Jalan berlereng sehingga tidak bisa PLN memantau. Karena jalannya berlereng. Ya benar ya. Apalagi juga ya jalannya rusak sehingga PLN tidak dapat ke sana ya. Padahal apa anak-anak? Kalau jarak desa sampai kota itu jauh apa dekat? Dekat. Padahal jaraknya dekat, tetapi karena jalannya berlereng, rusak sehingga PLN tidak bisa masuk ke sana. Ya. Nah, lebih lanjut tentang isi video ini kita akan tuliskan dalam lembar kerja peserta didik, ya, atau LKPD. Jadi seperti biasa kalian akan bekerja secara kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ya, jadi di dalam kelompok nanti kalian silahkan berdiskusi untuk memecahkan masalah. Nah, masalah yang ada pada video, kemudian dicarikan solusinya bagaimana. Ya, jadi pada kegiatan-kegiatan di LKPD sudah ada petunjuknya. Silahkan kalian baca petunjuknya dengan baik. Kemudian kalian kerjakan. Ya, silakan sekarang kalian cari kelompok kalian masing-masing. Nah, ingat dulu menulis identitas, kemudian ingat juga membaca petunjuk. Jangan sampai ada kegiatan yang terlewat. Ya, jadi dalam petunjuk tersebut sebenarnya sudah jelas bagaimana langkah-langkah mengerjakan LKPD. Namun apabila ada hal yang masih kurang jelas, kalian boleh bertanya. Ya, silakan ditanyakan, jangan malu-malu. Nah, Bapak berikan waktu untuk mengerjakan LKPD selama 20 menit. Ya, siap anak-anak? Ya. Silakan dikerjakan. Nah, menulisnya berganti-gantian ya, supaya semua dapat tugas dengan adil.
Maka sekarang bagilah tugas secara adil ya. Diskusikan ada siapa yang tugasnya menulis di bagian pertama, siapa yang tugasnya menulis di bagian kedua, siapa yang tugasnya presentasi nanti ke depan dan lain sebagainya. Nah itu supaya adil. Sambil menunggu teman kalian menulis nama kelompok atau anggota kelompok, yang lainnya silakan buka bahan ajar ya. Cari di sana teks tentang menghasilkan energi listrik. Ya. Jadi silakan dibaca dulu, dipelajari bahan ajarnya, karena itu nanti kalian akan gunakan untuk menjawab LKPD. Ya. Sudah bergantian. Sudah. Dan di sini juga seperti itu ya, supaya semua dapat kerja, jadi harus ganti-ganti. Ya, tujuan kalian mengerjakan LKPD itu adalah mencari solusi terkait permasalahan yang kalian tonton tadi pada video. Ya. Jadi solusi tersebut silakan kalian diskusikan, kemudian kalian tuangkan dalam LKPD. Cuma yang kegiatan dua, bagaimana peran listrik dalam era globalisasi? Itu maksudnya untuk apa sih listrik? Tadi kan kalian sudah sempat kalian jawab ya, listrik itu sebagai apa? Penggunaan listrik dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa? Ada yang melakukan listrik di rumah itu apa? Itu kan harus dituliskan di sana. Dan nomor satu sudah. Sudah ganti-ganti ada? Sudah. Ya. Jadi pada nomor satu itu kalian akan menunjukkan atau mencatat masalah yang ada seperti itu. Ya. Setelah itu kalian yang kedua, kalian mendiskusikan sekarang. Sekarang kan sudah era globalisasi. Nah, dalam era globalisasi itu peran listrik sangat dibutuhkan. Jadi apa saja peran listrik dalam era globalisasi, kalian tuangkan dalam kegiatan kedua. Kegiatan kedua itu kalian tuangkan peran listrik kegunaan itu lanjutkan saja, tak apa-apa menurutnya. Kemudian nanti ditambahkan peran listrik. Nah, karena sekarang adalah era globalisasi, ya global, jadi mendunia. Salah satu hal yang sebagai wujud globalisasi adalah listrik. Ya, jadi listrik ini sudah menjadi kebutuhan bagi semua masyarakat. Ya, jadi warga kalau tanpa listrik akan kesusahan untuk melakukan aktivitas. Sama seperti kalian di rumah mungkin memiliki banyak peralatan elektronik, nah itu pasti memerlukan listrik untuk mengoperasikannya, menghidupkannya. Ya, jadi itu kalian analisis, lalu kalian teruskan di LKPD. Sudah dibaca? Dibacanya dibaca.
Di sana rumahnya baca aja gitu kan, bahan ajarnya benar. Itu bukunya dibaca aja. Itu yang bisa kita baca. Baca jadi semua pekerjaan. Bisa? Ada kendala? Ada masalah? Tidak ya. Nah itu kan baru kegiatan kedua ya. Supaya tidak menunggu sampai selesai, cari sama-sama memikirkan di kegiatan 3 itu apa sih jawabannya. Dan diskusikan bersama anggota yang lain yang tidak cukup. Seperti ini, kalian nomor 1 sama sebenarnya. Nomor 1 itu apa sih? Karena saya di sini sudah ya. Supaya nanti semua tahu, semua paham ya. Ya, jadi namanya saja diskusi kelompok. Jadi semua orang harus bekerja ya. Selain di bahan ajar, kalian juga bisa menggunakan tambahan buku sebagai informasi. Ya, kenapa Vika? Ya, yang mana? Yang nomor 1. Ya, coba kalian sesuaikan sekarang dengan yang ada pada bahan ajar. Ya, pada kegiatan 2 ini kalian diminta untuk menyiapkan teks atau video. Memasukkan listrik dan juga atau memasukkan energi listrik. Ya. Jadi pada teks ini gambar-gambar inilah kalian analisis. Kok bisa ya dari air menjadi listrik? Bagaimana sih prosesnya? Jawaban dari soal umumnya. Sudah sampai?
Waktunya lagi 8 menit. Ya. Jadi supaya kita bekerjanya cepat, maka kita harus semua bagi tugas. Ya. Jadi boleh siapa yang menjawab soal nomor 1, siapa yang menjawab soal 2, siapa yang menjawab soal 3. Nah, itu didiskusikan. Ya, dibagi tugasnya sehingga pekerjaan selesai lebih cepat. Ya, satu pertanyaan. Bagaimana? Oh, yang itu. Jadi kalian ringkas. Nah, yang mana poin-poin penting itu yang kalian tuliskan pada KPD. Nah, jadi ke tahap-tahap yang tidak terlalu penting itu kalian tidak usah tulis. Yang ditulis adalah yang utama-utama saja. Ya, dari apa kemana, terus hingga sampai pada rumah-rumah. Ya, jadi bagaimana listrik dari suatu pembangkit bisa sampai ke rumah-rumah warga. Ya, semuanya bagus. Yang mana? Oh, pada kegiatan 3 kalian silakan mengamati gambar dulu. Gambar apa ini? Gambar pembangkit listrik. Ya, pembangkit listrik ini adalah pembangkit listrik mikro hidro. Yang dimaksud dengan mikro hidro, mikro artinya kecil. Ya, itu pembangkit listrik tenaga air tapi dalam tahap yang kecil. Ya. Nah, pada pembangkit listrik ini dia memiliki kesamaan dengan pembangkit listrik secara umum. Ya, di sini sudah ada gambar. Jadi kira-kira dari air sungai, bagaimana airnya itu bisa diubah menjadi energi listrik sehingga sampai ke rumah. Ya, di sini analisislah gambar. Kira-kira urutannya itu bagaimana? Lalu kalian tuliskan pada kegiatan 3. Ya, urutannya saja. Ya, dari mana ke mana. Ada apa berikutnya? Aliran sungai membuat kincir airnya bagaimana? Kincir airnya bergerak, berputar, bergerak. Air sungai membuat kincir air bergerak. Kincir airnya bergerak, maka akan dihasilkan energi apa? Jadi kincir
setelah menjadi energi listrik lalu dialirkan kemana? Ada kendala? Kegiatan 3 ya. Jadi pada kegiatan 3 ada gambar. Nah, silakan kalian amati bersama gambar ini. Kemudian dari gambar ini, kira-kira bagaimana proses dari aliran sungai bisa sampai menghasilkan listrik sehingga sampai ke perumahan-perumahan. Aliran sungai. Juga akan membuat dinamo atau turbina. Kalau dia berputar, maka ini berputar. Karena dinamo atau turbina berputar, sudah dinamo berputar. Untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ya. Jadi aliran sungainya membuat kincir airnya bergerak, putaran kincir angin, efek kincir air membuat dinamo atau turbin bergerak sehingga membuat energi gerak menjadi energi listrik. Setelah itu baru disalurkan ke kelompoknya Komang Dedi. Ada kenalan? Pada kegiatan 3 ya. Jadi pada kegiatan 3 itu ada sebuah gambar ya. Pada gambar tersebut gambar apa? Ya, itu namanya apa? Komponen-komponen pembangkit. Ya, komponen-komponen pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik yang besar apa yang kecil? Yang kecil. Ya, hidro artinya pembangkit listrik tenaga air dalam skala yang lebih kecil. Nah, di sana kan ada gambar aliran sungai, kemudian ada gambar kincir air, dinamo, perumahan. Kira-kira sumber energinya itu berasal dari mana? Dari air ya. Jadi air itu sebagai sumber energi. Air itu membuat kincir airnya bagaimana? Enggak berputar ya. Ya, setelah kincir airnya berputar, kemana selanjutnya? Tahap apa sih? Sebelum ke rumah warga, ke apa dulu? Kalau perhatikan gambarnya ya. Dari aliran sungai membuat kincir air berputar, berikutnya jadi dinamo ya. Kalau kincir airnya berputar, maka dinamonya juga berputar atau bergerak ya. Apa fungsi dinamo di turbin? Ya, mengubah energi gerak menjadi energi listrik ya. Jadi karena ada putaran kincir air membuat dinamo atau turbinnya bergerak sehingga mengubah energi gerak menjadi energi listrik ya. Listrik itu selanjutnya dibawa kemana? Ya, itulah pada kesimpulan aliran sungai. Tulisnya bergantian, jadi semua dapat bekerja ya.
Nah, semua sih. Miring ini membuat bibir air lemah. Bibir airnya besar, kemana lagi? Ada solusi ya. Jadi kalian sudah mengerjakan kegiatan 1, 2, dan 3. Di kegiatan 1 ada masalah. Kegiatan 2 tadi kalian sudah menganalisis proses menghasilkan energi listrik. Di kegiatan 3 juga sama. Nah, di kegiatan 4 kalian mencari solusi dari video yang telah kalian tonton tadi. Ya, tadi kan ada sebuah desa di Sumatera Utara yang tidak diakhiri. Kan itu masalahnya. Sekarang supaya bisa mereka itu ada listrik, mereka terus harus membuat rumah listrik. Nah, solusi yang dapat dilakukan adalah solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada pada video. Permasalahannya apa? Ya, di desa itu belum ada listrik dari PLN. Tapi mereka membutuhkan listrik atau tidak? Membutuhkan. Kira-kira menurut kalian supaya di sana ada listrik, supaya masyarakatnya bisa dialiri listrik, dibuatkan apa solusinya? Ada lagi yang mau ambil di dalam? Tidak, kalau tidak, lanjutkan dulu. Waktunya masih lagi 5 menit. Kalian yang lain paham? Jadi kita juga mengkaitkan pesawat.
mau. Sudah selesai? Ya bagus. Dicek kembali pekerjaannya yang sudah selesai. Ya kalau ada yang ingin ditambahkan misalnya boleh ya diperbaiki. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas atau ada kegiatan yang masih kosong, silakan dicek kembali ya supaya semua terisi, semua jawabannya bagus dan lengkap. Ayo Putri. Nanti bisa ya. Baik anak, apakah sudah semua selesai? Sudah. Nah, namanya kalau sudah, sekarang cek kembali pekerjaan kalian. Apakah ada yang masih kosong? Tidak. Sudah semua terjawab? Sudah. Kalau demikian, sekarang kita sajikan di depan ya. Apa yang sudah kalian kerjakan, silakan kalian presentasikan di depan kelas ya. Siapa yang siap pertama untuk maju ke depan? Ya, kelompoknya Okta, silakan. Siapa mengatakannya? Sora. Ya, Sora, maju ke depan. Ya. Untuk kelompok pertama, silakan dibacakan hasil pekerjaan. Boleh di sebelah sini? Ya. Boleh dibacakan kegiatan yang pertama dan kegiatan yang kedua di bagian peran listrik. Ya, bacanya yang keras supaya teman-teman bisa mendengarkan. Ya, teman-teman yang lain silakan juga menyimak apa yang dikerjakan oleh kelompoknya Sora dan menanggapi nanti kalau ada jawaban yang berbeda. Ya, siap? Siap? Ya, oke. Silakan Sora. Masalah yang ditemukan, desa tanpa listrik, belum ada listrik di lagi PLN. Ya, lanjutkan dulu. Bagaimana peran listrik dalam era globalisasi? Sumber energi listrik di dalamnya ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam. Ya, tepat sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Jadi masalah yang ditemukan tadi adalah desanya tanpa listrik. Kemudian peran listriknya salah satunya tadi adalah dengan ditemukannya telepon genggam ya. Jadi untuk mencharge HP. Yang lainnya ada yang pendapat berbeda? Masalah yang ditemukan sama? Nah, yang lainnya bagaimana anak-anak? Apakah ada pendapat yang berbeda? Tidak. Ada ya, Ayo Putri? karena jalannya berjalan sehingga PLN tidak dapat mencapai. Lagi sekali coba boleh di lebih keras lagi suaranya supaya teman-teman yang lain dengarkan. Desa yang kekurangan listrik karena jalannya berlereng sehingga PLN tidak dapat menjangkau. Iya, tepat juga. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya. Ya, jadi kelompoknya Sora tadi ada desa tanpa listrik, kemudian ditambahkan oleh kelompoknya Ayu Putri. Penyebabnya itu karena jalannya berlereng. Ya, tepuk tangan kita semua, silakan.
sampaikan proses menghasilkan arus listrik. Ya. Akumulasi kedua yang diatur oleh kartu pengaman. Jika air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. 4. Air di dalam pipa besar. 5. Mengalirkan dan mengarahkan ke air ke turbin. 6. Melalui kartu pengatur tekanan. 7. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Ya, terima kasih Melvin. Boleh di sini dulu ya. Yang lainnya, apakah ada tanggapan yang berbeda tentang proses menghasilkan arus listrik? Tidak. Ada? Mungkin yang berbeda? Tidak. Berarti yang pertama tadi proses menghasilkan arus listrik adalah ya airnya masuk melalui pintu. Yang kedua, Yang diatur oleh kartu pengaman. ya diatur oleh kartu pengaman. Yang ketiga, Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. ya masuk ke tangki pengaman tekanan. Berikutnya, Air di dalam pipa airnya masuk di dalam besar. pipa besar. Selanjutnya, Mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. ya ke turbin. Setelah di turbin, Melalui kartu pengatur tekanan. turbinnya melalui pengatur kartu tekanan. Setelah pengatur kartu tekanan, Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. ya untuk mendapatkan tekanan energi yang besar sehingga dapat dialirkan ke rumah-rumah. Ya, tepat sekali jawaban dari Melvin. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya. Ya, silakan duduk. Sekarang untuk menjawab kegiatan yang ketiga, antara ya kelompoknya yang bagus. Nah, silakan kelompoknya yang bagus sampaikan kegiatan yang ketiga. Yang lainnya mencermati. Proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik itu. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Kegiatan 4. Solusi yang dapat dilakukan membuat pembangkit listrik mikrohidro. Simpulan turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak dan kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau turbin. Ya sudah, yang luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Nah, tadi yang pertama tadi dijelaskan tentang proses apa namanya menghasilkan energi listrik pembangkit listrik mikrohidro. Ya, jadi dalam pembangkit listrik mikrohidro tadi sudah dijelaskan bahwa tahapan pertama adalah aliran sungai itu membuat kincir air berputar. Kemudian putaran kincir air itu membuat turbin atau generator juga berputar sehingga dari energi gerak itu diubah menjadi energi listrik. Energi listrik itu kemudian dibawa disalurkan ke mana? Ke rumah. Ya, ada jawaban yang berbeda? Tidak. Ya, semuanya sama. Ya, jadi semuanya sudah bagus. Kemudian yang keempat, untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada pada video tadi, solusi yang ditawarkan oleh Dek Bagus adalah dengan membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang lainnya ada pendapat berbeda? Tidak, semuanya sama. Kalau banyak Melvin ada? Akses jalan dari kota ke pedesaan supaya anggota PLN bisa mengalirkan energi listrik. Iya, hebat ya. Selain membuat listrik mikrohidro juga memperbaiki akses jalan. Berikan tangan untuk kelompoknya Melvin. Dan kita berkata tambahannya, selain membuat pembangkit listrik, jalannya juga harus bagus ya, supaya nanti PLN bisa masuk ke sana. Ya, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompoknya.
Yang terakhir nanti kelompoknya. Ayo Putri, silakan. Ya. Kelompoknya Ayu Putri, silakan bacakan hasil tentang kesimpulan. Ya. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Ya, sudah? Hebat. Ya, rekan pertama kelompoknya Ayu Putri. Ya. Tadi komponen utamanya adalah turbin. Kelompok yang lain ada pendapat yang berbeda? Sama? Ya, berarti semuanya sudah bisa menghasilkan atau menjawab kesimpulan yang ada pada LKPD. Berikan tepuk tangan dulu sekali dulu. Masih semangat? Masih. Benar masih semangat? Nah, untuk membangkitkan semangat kita lagi, mari kita melakukan tepuk semangat. Ya, Bapak pimpin langsung tepuk semangat. Ya, jadi kalau kalian kegiatan sudah kita lalui bersama, mulai tadi mengamati video, kemudian mengerjakan LKPD. Kemudian tadi juga kalian sudah menyajikan hasil diskusi kalian. Sekarang silakan dulu Bapak kumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Ya. Ada yang masih yang kurang jelas tentang kegiatan kita hari ini? Tentang pembelajaran kita hari ini? Tidak. Ya. Kalau sudah semua jelas, maka Bapak akan menjadikan, ya. Mari kita membuat simpulan mengenai pembelajaran yang sudah kita laksanakan, ya. Apa saja yang kita sudah pelajari? Tadi kita sudah pelajari tentang listrik, proses menghasilkan arus listrik. Sumber energinya berupa apa tadi? Air, tepat, ya. Kemudian dari air itu komponen utama yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik itu apa? Iya, dinamo. Ya, jadi dari air membuat kincirnya berputar, kemudian dari putaran itu membuat dinamonya bisa mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik itu kemudian disalurkan kemana? Ya, jadi sudah paham? Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Bapak akan membagikan tes evaluasi. Silakan nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri. Ini gunanya untuk mengetes kemampuan kalian, ya. Apakah sudah benar-benar paham tentang materi ini atau belum? Ya. Nah, waktunya untuk mengerjakan tes ini adalah 10 menit. Ya. Silakan dituliskan dulu identitas, nama, nomor absen, dan kelas. Ya. Kita tolong dioper ke belakang. Jadi pada tes evaluasi ini hanya ada 2 soal, ya. Karena kita tadi mempelajari tentang 2 hal, yaitu yang pertama, ya. Oh, lebih. Oke, nanti Bapak buat soal. Ya. Nah, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit.
Bapak bilang sudah selesai, sudah selesai, sudah. Ya. Ingat mengisi identitas terlebih dahulu ya. Bapak bisa mengecek pekerjaan kalian. Tapi kalau Bapak pertanyaan sudah selesai, kalian belum selesai, kalian sudah. Ada yang sudah selesai? Siapa? Oke, sudah selesai. Yang sudah selesai, silakan dikumpulkan pekerjaan. Yang lainnya sudah selesai? Ya, silakan dikumpulkan. Masih lagi sedikit, lanjutkan dulu. Ya, sudah selesai, ya, silakan dikumpulkan. Kumpulkan anak-anak, sudah selesai. Ready sudah selesai? Ya. Silakan dikumpulkan. Belum, masih lagi sedikit, silakan lanjutkan dulu. Mungkin sudah selesai. Lanjut. Sudah selesai. Baik, sudah semua selesai. Pekerjaan kalian nanti akan Bapak periksa. Ya, hasilnya Bapak umumkan besok. Ya. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita renungi dulu pelajaran kita hari ini. Ya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak? Ya, proses menghasilkan energi listrik. Ya. Kemudian apakah ada materi yang belum kalian pahami? Ya, bagus. Kalau tidak ada berarti sudah bagus. Kemudian berikutnya, apakah ada materi yang membuat kalian membingungkan? Tidak ada. Kemudian, nah ini, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah pembelajaran? Senang. Apa yang membuat kalian senang? Karena menonton video. Karena berisi banyak gambarnya. Apa lagi? Karena mengerjakan berkelompok. Ya, bagus ya. Berarti kalau kalian sudah senang, Bapak juga senang. Ya. Mau kalian belajar seperti ini lagi? Mau. Masih dengan semangat yang sama? Masih. Ya, terima kasih anak-anak. Sekarang sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa supaya kita
selamat sampai di rumah. Ya, siapa lagi yang mau berdoa? Okta. Teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa menuju Ramadan secara aman dan berdoa online. Doa saya. Ya, terima kasih Okta. Silakan. Ya. Baik anak, pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Kemudian untuk besok kalian silakan pelajari tema 4 pembelajaran ke-5. Ya, jadi pembelajaran berikutnya. Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Ya, selamat siang. Sampai jumpa besok.